Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Ini adalah cerita ke-8, jadi hampir habis mengakhiri cerita yang selanjutnya yang ke-9. Jadi kami memasuki hari ke-24, 25, dan 26 selama 3 hari. Perjalanan cukup jauh, pada saat itu bersepeda menempuh jarak 430 km. Dari Tapak Tuan sampai pelabuhan penyeberangan, namanya agak sulit menyebutkannya, saya Olelewe. Jadi namanya ejanya agak sulit gitu ya. Oke, jadi saya hari pertama saya berangkat, alhamdulillah saya menginap di dinas pendidikan ya, bagus tempatnya. Kemudian perjalanan saya berjalan terus ya. Akhirnya ya kembali menemui pantai yang indah. Dan di sana ada suatu puncak ya, tempat puncak peristirahatan Bung Hatta ya. Memang Bung Hatta di daerah Aceh banyak disebut ya, dan di daerah Sumatera Barat juga. Di sana ada puncak yang saya lihat pemandangannya ke bawah tuh bagus, pantainya demikian indah. Kemudian saya juga menempuh terus perjalanan ya ke arah Aceh Selatan, terus ke Aceh. Nah, sampai daerah-daerah mendekati Melabuh ya, saya dapat menikmati ini jeruk. Jeruk, katanya namanya jeruk lingga-lingga, saya nggak tahu tuh. Tapi betul, itu jeruk itu isinya tuh agak berbeda ya dengan jeruk yang dari Palembang. Ini lebih tebal teman-teman. Jadi bijinya agak kecil dan manis asam segar ya. Kemudian saya terus berjalan. Nah, saya akhirnya berhenti lagi di suatu penjajah buah sawo. Nah, saya akhirnya menikmati sawo yang segar. Rupanya sawo itu tumbuh di halaman dan dipetik dan diolah sendiri. Dan manis, saya agak jarang menikmati buah sawo yang segar seperti ini. Saya habiskan demikian banyak dan saya meminta minum ke ibu-ibu yang dagang. Ibu agak tua lah ya. Nah, kemudian yang keluar itu tahu-tahunya gadis cantik teman-teman. Saya akhirnya disajikan minum teh yang manis yang hangat. Kemudian saya ngobrol lah dengan namanya Nur Habibah. Saya tidak menyangka ya, tapi dari sinar matanya, dari tampilannya kayaknya memang agak berbeda ya. Gadis desa ini ya, desa daerah dekat ke Melabuh ya. Tahu nggak teman-teman, ini seorang sarjana teknik. Tekniknya bukan teknik biasa, teknik sipil yang agak susah. Dan lebih khas lagi, ini jurusan konstruksi. Jadi saya kaget juga ya udah, ya akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Kemudian saya teruskan perjalanan.
sampailah ya ke daerah pemandangan yang cukup bagus ya, di Aceh Jaya teman-teman. Di Aceh Jaya pemandangannya cukup bagus, dan saya betul-betul ya mendapatkan pemandangan yang bagus itu sebelum saya menyeberang ya. Ya itu, sini saya terus terang tanjakin Buaca juga agak tinggi tanjakannya ya. Saya ya udahlah, saya usahakan. Nah, saya lupa sebelumnya, saya terkesan sama ini, menginap hari sebelumnya itu di ini polsek namanya Babahrot. Ada Babah, kalau Babah bahasa Sunda itu ya itu orang tua Cina gitu. Babahrot, ya udahlah. Saya udah mau lucu-lucu dan saya agak susah mengejanya. Nah, menjelang sampai ke pelabuhan Olulu ya saya melihat ya pantai yang cukup bagus, dan jangan salah, di situ tempat peninggalan ya yang terhempas ini tsunami. Itu daerah desa pesisir Calang, Pantai Calang ya. Di situ ada semacam daerah kuburan lah, kuburan massal, bukan kuburan ya, daerah peletaran yang mungkin juga situ banyak orang-orang korban ya. Daerah Calang teman-teman, di situ ada monumen peringatan. Dan akhirnya saya alhamdulillah bisa menunggu kapal untuk menyeberang ke Sabang. Nantilah rekaman-rekaman yang saya mengembirakan saya, karena saya udah sampai di ujung Aceh untuk menyeberang ke Sabang. Oke, silakan menikmati videonya. Memasuki hari ke-24, tanggal 25 hari Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Alhamdulillah, saya kemarin kemalaman ya, hujan rintik-rintik menjelang deras. Saya agak itu juga ya, khawatir juga karena Polres masih jauh 5 km. Nah, saya kelihatan ada bangunan yang megah ya. Ini pemerintahan, ini dinas pendidikan di sini ya, dinas pendidikan dari wilayah Aceh Selatan ini. Jadi ini kantor cabang dinas pendidikan wilayah Aceh Selatan. Alhamdulillah saya langsung nekat. Barangkali ada kesempatan untuk nginap ya semalam. Nah, langsung saya diterima dengan sambutan hangat dari Pak Saiful ini. Pak Saiful kebetulan lagi jaga ya dengan rekannya Pak Rizal nih, lagi ngesut nih Pak Rizal nih, minta bantuannya ya. Disambut dengan baik. Alhamdulillah saya diperbolehkan, walaupun maaf aja ya, belum izin ke Pak Inadwi ya sebagai kepala cabang wilayah pendidikan sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, diizinkan dengan kewenangan seorang security, beliau berani ya bertanggung jawab menerima saya. Alhamdulillah kan pegawai oke diterima, dan alhamdulillah saya dikasih ruangan yang besar, dikasih kasur yang empuk. Ya ada, dan kamar mandi juga penuh dengan air ya, saya airnya segar. Oke teman-teman ya, sekali lagi kepada Pak Inadwi ya, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang ada sebagai saran dari Pak Inadwi. Mudah-mudahan pendidikan di Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh Bapak ya bisa berkembang dengan baik ya, dan mendukung supporting salah satu kabupaten yang menunjang pendidikan Indonesia yang baik, yang terbaik. Oke, saya kira gitu aja. Kembali terima kasih ya untuk kesempatan baik ini diterima oleh security. Salam, saya akan melanjutkan perjalanan. Saya berangkat dari kantor dinas pendidikan. Di depan saya ada papan nama, itu jalan Tapak Tuan Melabuh terus. Melihat pemandangan indah itu tidak saya lewatkan. Inilah pemandangan indah dari atas tanjakan ya, pepohonan hijau, ada juga burung-burung, di bawah ada rumah. Terus ada pohon cemara, ada horizon, pertemuan laut dengan langit, ada burung-burung tuh ya. Langit, horizon, ya garis lurus melengkung. Di sana ada Teluk Semenanjung,
ada deburan ombak, ada bagan pencari ikan, tempat lain pencari ikan. Nah itu tanjakan ke sana juga ada, nah ada gunungnya. Gunung, bukit yang lucu bentuknya, gunukan, seperti gunukan. Nih Mas Prima juga lagi berselfie-ria. Ada pantai kecil di sana, ada gunukan, bukit. Tuh sana sebelah kiri laut lepas dengan pohon kelapa. Setelah saya nanjak ke puncak ada bangunan khas Aceh, Jampo Panorama Hatta. Inilah Jampo Panorama Hatta. Ini coba saya perlihatkan dari sisi sini. Sepeda saya meluncur ke sini. Nah itulah bagian dari panoramanya. Seuprit celah kecil, sekedar panorama. Di pinggir saya ada kawanan monyet liar. Ada kawanan monyet liar. Dia berkawan. Kawasan monyet masih anak-anak. Dia dengan santainya berjalan di celah panorama. Ada buih ombak berdebur ke pasir, diselingi dengan buih-buih putih. Di sisi kanan saya ada pebukitan kecil dan kerimbunan pepohonan seperti itu. Sana ada jalan melingkar menurun. Di sela-sela pepohonan saya melihat pelabuhan kapal laut. Nah itu kapal, jarang saya lihat kapal laut. Sini ada tempat peristirahatan seperti ini. Suasananya di sela-sela pohon kelapa. Nah seperti ini. Situ ada kapal barang ya. Sini ada tempat-tempat perahu-perahu kecil untuk wisata. Sana ada tempat-tempat parkir perahu kecil. Berdeburan ombak itu putih-putih berbuih, saling susul menyusul. Kota Tapak Tuan. Ini ada bundaran. Saya ada perjalanan dari sana. Ini bundaran seperti ini. Oke, saya melihat Masjid Agung seperti ini. Masjid Agung. Nah itulah Masjid Agung Istiqomah Tapak Tuan. Tuh, itu ada menaranya ke atas. Saya nanti berjalan ke arah sana, ke arah Melabuh. Di Tapak Tuan pun jaminan kesehatan betul-betul telah diperhatikan oleh pemerintah. Saya melihat gedung BPJS seperti ini, itu bagus sekali gedungnya. Terlihat ya, gedung BPJS indah dari jalan dari sana. Di antara pebukitan, gedungnya mewah dan baru. Layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Jalan protokol di kota Tapak Tuan cukup rapih dengan lampu di tengah jalan, penerangan berjejer sampai ke ujung sana lurus. Ini jalan keluar dari Tapak Tuan menuju Melabuh. Sangat rapi dan jalannya terawat dengan baik. Udara tidak terlalu panas dan saya goes dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Anies baik beristirahat untuk menikmati buah-buahan segar. Nah inilah salah satu buah dukuh, bukan dukuh Palembang tapi dukuh iga-iga.
Iya. Liga-liga. Hah? Liga-liga. Igal-igal. Liga-liga. Iga-iga. Lingga-lingga. Lingga. Oh, dukul. Liga-lingga. Dukuh lingga-lingga. Nah ini dukuh lingga-lingga sangat sedap. Saya rasakan manis ya. Maaf aja ya. Ini dagingnya lebih tebal dari dukuh Palembang sehingga kita bisa menikmatinya lebih banyak. Ini rangkaian dukuhnya asli dari pohon. Itu langsat. Hah? Itu langsat, ini duku. Oh, ini laksanya. Langsat. 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 Ini dukuh ya, beda ya. Ini langsat, maaf ya. Ini dukuh, berbeda. Ini rambutan mana? Binjai ya? Rambutan Lok Sumawe. Oh, ini rambutan Lok Sumawe. Nanti kita coba rambutannya juga. Nah, saya beli ini 1 kilo ditaruh di bawah. Taruh di bawah. Nah, Bang Prima lagi asik mencoba-coba. Inilah dukuh lingga-lingga. Dagingnya tebal ya, tuh kupas ya. Dagingnya tebal, dukuhnya juga besar, nikmat rasanya. Ada bijinya. Bijinya kecil, nikmat. Lihat tuh, bening, Apa nama channelnya, bijinya Pak? kecil. Palembang agak besar. Saya betul-betul menikmati di kondisi siang yang terik dengan dukuh lingga-lingga yang sangat ngejos sekali, manis dan asam-asam gurih ya, membuat badan menjadi segar. Alhamdulillah saya telah sampai di Desa Jempa. Memang Kecamatan Jempa ya. Ini Aceh Barat Daya. Kebetulan saya tidak menyangka gitu loh, ada seorang pengusaha sukses, pengusaha publikasi film dan sejenisnya ya, untuk ke media sosial ya, yang gambar hidup seperti itu ya. Ini ada Pak Ikhwan. Nah, inilah Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, apa kabar? Baik Pak, terima kasih udah berkunjung ke negeri kami, negeri pelosok paling barat Indonesia. Pak Iwan ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya tadi nggak nyangka sih, kayak saya tuh mau diapain gitu ya, tahu-tahu diajak ke restoran mie Aceh. Yang terus terang ya, saya bukannya tidak suka mie Aceh ya, tapi saya kenyang gitu loh. Tadi di sini. Nah kalau Pak ini terus terang ya, nah ini teman saya, karena dia lapar tuh sampai habis tuh, lihat tuh habis. Saya masih ada sisanya gitu loh. Terus terang ya Pak. Kami tak pandang bulu Pak. siapapun tamu itu harus kami hormati. Pak Iwan, terus sedikit kata-kata pesan untuk Dennis Baik dan semua pemirsa yang menyukai sepeda. Barangkali ada dari sisi publikasi atau sesuatu yang Bapak ingin sampaikan? Salam kenal untuk semua biker ya. Saya bukan biker tapi saya pengagum biker. Sportnya ada di situ, uji nyalinya ada di situ, kesehatan ada di situ, keteguhan ada di situ. Itu saya salut pada teman-teman biker gitu. Ya. Salam untuk biker Indonesia dan maju terus biker Indonesia, tetap sehat. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Terus terang saya ini banyak mendapatkan surprise dari mana-mana, termasuk ini dia nih. Jadi pengusaha sukses setelah di Jakarta diobrak-abrik ya, terus terang aja ya, ini kembali ke kampung. Nah, basisnya memang ingin memajukan daerahnya, kurang lebih begitulah. Balik Oke. kampung Pak kita. Ya, nggak sukses sih, biasa aja. Kita balik kampung gitu. Back to kampung gitu. Back to kampung, karena tetap ya, Iya. di mana tumpah darah kita itulah yang paling kita cintai. Nah, kalau zaman sekarang begini Pak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau dulu Pak ya. Iya. Kalau sekarang di mana sinyal ada, di situ bumi ada, kehidupan ada. Tetap connect gitu. Oke, pemirsa dari Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan. Bagaimanapun juga saya sangat cinta kepada putra daerah yang telah menjamu saya, Pak Iwan dan rekannya. Pak siapa tuh? Pak Said Muhajir. Pak Muhajir. Oke, terima kasih banyak. Silakan.
datang kapan saja. Ayolah, inilah perlunya kita menjelajahi dunia negeri-negeri ini untuk persaudaraan. Ayo, silakan datang. Berbahagia sekali saya bisa menjumpai semuanya. Saya alhamdulillah pada pagi ini hari Senin tanggal 26 Agustus, hari ke-25 saya goes dari Jakarta. Saya telah sampai di wilayah desa Babahrot, nama yang asing dan menggelikan bagi saya ya. Ada Babah itu orang tua, itu Cina itu Babah gitulah. Nah, saya terus terang pada kali ini saya di Polsek Babahrot ini ya, terus terang ya, ini mendapat pelayanan istimewa. Saya disambut hangat ya. Nah ini tapi ini wajahnya nggak kelihatan nih. Ada Pak Sahrizal. Oke lah, saya salam dari hati ke hati ya untuk Pak Sahrizal dan Pak Muklis nih. Pak Muklis, saya berterima kasih ya. Ada sesuatu yang istimewa. Saya diberi sarapan mau berangkat. Malamnya saya diberi makan malam istimewa, mie Aceh dan teh yang hijau itu yang wangi. Bagi saya belum pernah merasakan cita rasanya agak rasa melon. Silakan Pak, itu sesuatu lah disampaikan untuk Pak Muklis. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Kami mengucapkan dalam perjalanan nanti hati-hati di jalan, ya, jaga keselamatan. Semoga nyampe ke tujuan. Terima kasih Pak. Luar biasa, memang seorang polisi ya, seorang aparat itu jawabannya taktis, praktis dan langsung sasaran dan memang itu seharusnya. Nah, sekali-kali dong sesuatu lah dari Pak ini nih, Pak Prima nih. Saya hanya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan pada kami sebagai penyintas ya di jalur ini dan juga kemarin dikasih trik-trik supaya kami bisa lebih cepat mencapai tujuan. Terima kasih Pak Muklis dan Pak Rizal. Itu saja. Oke, salut untuk para aparat Polri dari seluruh wilayah Sumatera yang saya jelajahi. Semuanya punya keseragaman mental dan layanan. Nah ini dia. Kami siap melayani itu betul-betul praktek. Salam juga untuk Pak Pimpinan Polsek di sini. Saya sampaikan terima kasih banyak. Saya kira kita siapa namanya? Pak Syarul Ahyar. Pak Syarul Ahyar ya. Oke, salam untuk beliau. Saya pamit kepada semuanya. Salam. Saya meninggalkan Polsek Babahrot, jalan lurus menuju Melabuh. Melabuh kurang lebih jaraknya 95 km dari tempat saya menginap. Matahari kelihatan bersinar tapi tertutup awan, jadi hanya terangnya saja yang menyinari, tapi hangatnya belum terasa. Saya terus berjalan. Ini jalannya lurus. Dari peta itu kelihatannya jalannya datar ya menuju Melabuh. Mudah-mudahan saya bisa menempuh jarak minimal itu 130 lah, 120, 130 sehingga melewat dari Melabuh supaya saya bisa lebih cepat sampai di Banda Aceh. Dari desa Babahrot ke Melabuh ini lurus, tiada belok-belok. Di kiri kanan pohon sawit yang tumbuh subur. Inilah yang menjadi komoditas utama andalan Indonesia untuk diekspor. Memang luas ya tanaman sawit itu di Sumatera, Kalimantan, sebagian Jawa juga ada. Di Papua sekarang udah mulai berkembang ya. Banyak pohon-pohon sawit yang ditanam sehingga kita adalah penghasil sawit nomor 1 di dunia. Kedua adalah Malaysia. Jalan menuju Melabuh kurang lebih 15 km lagi. Ada nama Purwodadi, nama Jawa. Banyak pohon sawit ya. Padahal udah di kota ini masih banyak pohon sawit. Saya berhenti di pinggir jalan
kurang lebih ya berjarak belasan kilo lah ya ke arah Kota Meulaboh, karena saya melihat buah sawo. Nah, ini dia buah sawo. Saya menikmati buah sawo. Ini jarang saya nikmati di Jakarta. Harganya juga agak mahal nih. Ini masih berkarung-karung tuh. Ini belum dibersihkan. Buah sawonya banyak ya. Ini nanti diperam. Nah, ini yang sudah matang. Ini buah sawo yang sudah matang. Ini saya nikmati dengan segar, menambah energi. Kalori dari gula, tapi bukan dari gula tebu, gula pasir, tapi langsung dari gula buah. Ngejos ya. Ini Mas Prima juga tuh, lihat tuh. Wah, dia makan langsung dia tuh. Tuh dicuci ya, cuci, nggak dikupas. Nah, tuh doa mantap. Makan langsung tuh sampai matanya meremelek karena nikmat. Nah, ini teman ya, ini ada transmigrasi kali ya. Ini buah sawonya ini langsung ini belum matang ya. Buah sawonya, nih buah sawo yang langsung di pohon ya, ditanam. Waktu transmigrasi zaman kan puluhan tahun ya. Buah sawonya itu lihat tuh. Ini pohon-pohonnya tuh, buah sawonya tuh ya. Ini masih mentah, masih belum waktunya untuk diambil ya. Sehingga tuh ada pohonnya tuh banyak tuh. Pohon sawonya cukup lebat ya. Ada beberapa pohon sawo di sana juga, pohon sawo tuh. Sehingga merupakan komoditas buah-buahan yang laku dijual. Ini menambahkan, tadi saya makan buah yang jarang saya makan, yaitu sawo. Tahu ngobrol-ngobrol dengan salah seorang putri di sini ya. Dulu ini ibu itu ya apa? Transmigrasi enggak? Asli sini. Iya, putrinya Habibah tadi mah? Nur Habibah ya. Terus terang ini saya nggak nyangka ngobrol-ngobrol. Tahu-taunya jeng apa ya, pokoknya dari Nur Habibah ini itu tamatan Universitas Meulaboh apa namanya? Universitas Tengku Umar dari Meulaboh sini masuk tahun 2020, tamat tahun 2022. Nah, 2023. Jangan salah, umumnya mereka ngambil jurusan sosial. Ini jurusan teknik yang memang dibutuhkan Indonesia, yaitu teknik sipil. Nah, ini dia orangnya, Nur Habibah ya. Terus terang ya, saya kagum sama Anda ya. Nih, Kang Ada ya. Nah, ini Nur Habibah, tolong deh. Ini bicara sesuatu lah ya. Ini mutiara dari daerah Meulaboh di sini ya. Yang S1 ya. Silakan Mbak, menghibau kepada generasi muda di sini bagaimana bisa sukses nanti kayak Nur Habibah. Silakan. Ngomong aja. Intinya aja belajar. Intinya belajar, doa, yang penting orang tua. Doa orang tua. Ya. Semoga sukses semua aja. Oh iya, oke. Yang lain-lainnya karena di sini betul-betul ya membantu ibu dagang ya, sebelum nanti berprofesi di kota barangkali ya. Dia santai aja. Saya juga tadi nih rata-rata udah nikah nih, belum nikah gitu, tapi saya salut gitu loh. Cantik, putih ya. Nah, Habibah, ngomong lagi ya, sesuatu kepada generasi muda di sini. Kayak tadi terusin deh. Nggak berani. Ada sesuatu. Nah, Nur Habibah mau tahu ya, gimana Nur Habibah bisa ngambil jurusan sipil? Ceritanya. Emang niat sendiri aja sih dari sekolah SMK emang. SMK-nya sipil? Iya. Oh, dia ini nerusin ya jurusan Iya, sipil nerus. ya. Oke. Teman-teman, ya ini Danis baik terus terang ya, mendapatkan sesuatu yang apa ya, berharga ya di lingkungan yang jarang orang tahu. Putri-putri daerah sini pun maju ya,
pendidikannya nanti ini jadi generasi Indonesia yang membantu pembangunan, karena seorang engineer ya atau insinyur ya itu masih ribuan dibutuhkan untuk membangun di Indonesia, termasuk telekomunikasi dan lain-lain lah ya di bidang yang lebih halus software ini. Jangan salah, civil engineeringnya nih construction lagi nih, civil engineering construction yang memang intinya melewati kali yang menuju Melabuh. Ini kalinya sangat luas. Ini kali apa kira-kira ya? Nanti saya lihat di peta ini. Jembatannya panjang, kalinya juga sangat luas. Kelihatannya ada PLTU ya. PLTU. Tuh, gitu PLTU. Tuh menaranya. Menara PLTU. Ini depan konveyornya. Ini ada timbunan batu bara. Timbunan batu bara. Ini tuh PLTU. Ini bangunan batu bara. 2 kali 110 megawatt. Depan itu ada turbin. Untuk turbinnya benar Prim, 2 kali 210 megawatt tuh. Ini ada depan ada sumber gasnya, jadi dari 2 sumber ya, sumber batu bara dan gas untuk bahan bakar, PLTG dan PLTU, uap dan gas. Ini PLN, nah PLN Nusantara Power. Nah ini kantornya PLN, Objek Vital Nasional Energi. Ya itulah, ini betul-betul ya, kalau proyek nasional tuh harus proyek vital nasional itu harus dijaga. Di depan ada gerbang, gerbang Gapura Melabuh Kota. Prim, di foto dulu Melabuh Kota. Melabuh Kota Tauhid Sufi. Oh, Kota Tauhid Sufi. Nih, khas ya. Melabuh Kota Tauhid Sufi. Mungkin dulu-dulunya ini banyak para sufi dari Arab atau dari India mendarat ke sini. Ini di sebelahnya juga ada masjid. Saya tadi dari arah sana, nah sana memasuki Kota Melabuh. Saya melewati sungai, jembatan ya. Duh, sungainya ini. Saya melewati jembatan dan di sini ada sungai yang luas. Entah sungai apa namanya, nanti kita cari namanya. Itu jalan masih kota. Melabuh adalah kota yang udah termasuk provinsi Aceh Barat, bukan Barat Daya ya, Aceh Barat. Jalan menuju kota luas 2 jalur. Udah mulai banyak kegiatan ekonomi. Ini kantor Bupati Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat. Nah ini ada di Jalan Gajah Mada. Saya melihat Masjid Agung, Masjid Agung yang indah. Nah ini kebetulan lagi soal azan asar. Indah, agung, warnanya warna tembaga, perak, warna tembaga ya, warna tembaga, coklat, variasi dengan taman-taman di depannya. Itu jalannya sangat luas sekali, jalan ke sana ke arah Banda Aceh. Ada petunjuk jalan Banda Aceh, terus Calang Banda Aceh, terus jalannya.
jalan keluar dari Labuh ke Banda Aceh sama dengan jalan-jalan lainnya cukup bagus. Rekan Danis Baik yang berbahagia, pagi ini alhamdulillah saya telah sampai ya di salah satu polsek yang mendekati ke kilometer 0 Sabang. Kurang lebih jaraknya ya hampir 200 lah ya, kurang lebih ya. Oke, Tunom ya. Tenang, Pak. Tunom. Polri adalah memang melayani masyarakat. Saya terus terang dari mulai ujung ya Bandar Lampung, Bakahuni sampai sini sudah 9 kali lebih, ingat saya ya, nginep di polsek. Luar biasa sungguh ya, penerimaannya ramah dan saya juga dilayani sebagaimana umumnya ya pendatang. Betul-betul saya realisasi daripada pengabdian Polri itu seperti itu. Saya sebagai pesepeda yang udah agak sepuh terbantu sekali dengan adanya Polri di mana saya capek dan saya beristirahat. Jadi hari ini ada hari Selasa, hari ke-26 tanggal 27 Agustus 2024. Mudah-mudahan saya bisa mencapai ke Sabang dengan selamat. Pak Jepri, tolong sambutan sesuatu lah nih untuk mendukung perjalanan kita. Siapa? Terima kasih, Pak. Saya berharap dan berdoa supaya Bapak sekalian tiba di titik 0 km Indonesia dengan selamat dan tidak ada kurang apapun. Saya harapkan apabila Bapak sudah sampai ke Jakarta nanti, ya silaturahmi kita tidak terputus, Pak. Tidak terputus. Iya. Supaya apa? Komunikasi kita tetap berjalan seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang Polri itu punya jiwa apa ya, kemasyarakatan dan peduli ya, peduli kemanusiaan yang tinggi ya. Itulah harus tetap ya, seperti yang tadi Pak Jepri bilang, silaturahmi itu penting sekali. Alhamdulillah Tunom ini sangat aman ya dan kondusif berkat pimpinan dari Pak Jepri. Amin. Amin. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyatukan ya kerja dari Polri itu dengan masyarakat sehingga Indonesia itu kondusif. Inilah semangat 45 yang saya harapkan ya. Daripada petugas ini juga tertular ke semuanya karena kita harus menghargai para pahlawannya. Oke, Danis Baik akan melanjutkan perjalanan. Teman-teman para bikers, saya telah sampai di pantai Pasiluah. Pasiluah seperti ini, teman-teman juga telah berkumpul bersama di sini. Semuanya, ini Mas Najib ada, ini Mas sobat saya Ari. Karena berpisah terlalu lama, saya kadang-kadang kangen juga dengar suara dia, melihat wajah dia. Saya berkumpul kembali sekarang. Oke. Tapi lo sok ditelepon kamu ngangkat. Sombong. Bukan itu. Oke, maaf lahir batin. Karena suara sempit dan saya nggak sempat lihat gituan. Kalau ditelepon kan nggak ngelihat, bunyi. Jadi lo nggak perlu lihat, dengar aja. Oke, Mas Ari. Sip. Makasih. Sip. Oke, jadi saya perlihatkan di sini ya. Pasiluah seperti ini. Pasiluah, pantainya cukup indah di sini. Ini sepeda saya ada. Oke, di sini Pasiluah. Nah, ini pantainya di antaranya. Ya. Di sana ada semenanjungnya. Di sini ada ya pada umum pantai seperti ini ya. Tempat wisata di daerah Aceh. Oke, seperti ini, kafenya ada. Baik, saya ke objek wisata Gunung Ketapang. Saya dari sana, ini di wilayah Aceh Jaya. Sungguh luar biasa pemandangannya daerah wisata di Aceh Jaya ini dengan pantai-pantai yang bisa menawan hati, memukau pandangan kita sebagai panorama yang sangat indah. Seperti ini pemandangan teman-teman ya. Ke sana kita lihat ya, itu ada pulau semenanjung ya, di tengahnya ada pulau 2 ya, ada pohon kelapanya. Nah inilah Gunung Ketapang, ke sana pemandangannya, terus ke sana ya, pemandangan seperti itu. Nah ini kalau kita dekati di sini sungguh indah ya. Sini ini pantai lepas ya ke arah Samudra Hindia ya, ujung ya.
ujung daripada Aceh ini. Ini pemandangan luas. Deburan ombak berbuih putih di pagi hari. Kurang lebih sekarang jam 10 ya. Nah ini jam 10 kurang seperempat. Ini pagi-pagi matahari bersinar. Ini laut lepas. Sini juga tempat nelayan mencari ikan yang segar-segar. Tapi di sini bukan tempatnya. Di seberang sana itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Dengan gunungan-gunungan pulau-pulau kecil. Itu ada pohon kelapa ya. Di jauh di sana. Ini deburan ombak masih terdengar di telinga saya. Ini jajaran. Nah ini lingkungannya seperti ini. Nah kalau kita lihat ke seberang sana itu ada pegunungan ya, pegunungan tetap ya, jajaran Bukit Barisan ke sana sampai ujung Aceh, Bandar Aceh, wilayah Aceh Jaya. Oke, nanti saya kembali lagi turun ke sana. Sungguh ini upah daripada perjalanan saya yang berat, sangat berat sekali, dengan mempersiapkan mental, kesabaran, dan kesungguhan untuk mencapai tujuan. Di antaranya hiasan-hiasan panorama indah yang ada di pantai gunung ya, sisi barat dari Indonesia, Permata Khatulistiwa. Beberapa puluh tahun yang lalu mengenai tsunami, ini daerahnya daerah Calang ini ya, termasuk yang terlibas ya, gelombang besar, semua habis di sini ya. Ini ada monumen ya, monumen peringatannya ya, ini monumen peringatannya. Nah inilah ya, Taman Memorial Tsunami Calang. Nah inilah ya, kita tidak bisa melupakan sejarah keadaan alam ya, dengan ada memori ya yang selalu dibangun ya. Salah satunya ini adalah di sini, Taman Memorial Tsunami Calang ya. Ini semuanya habis di sini ya. Penduduk-penduduk yang di sekitarnya juga banyak korbannya di sini. Inilah yang saya rasakan, getaran-getaran, jeritan-jeritan, dan keluh kesah daripada korbannya ya, yang terkena badai tsunami Calang. Kawan-kawan Danis baik, saya di sini memperlihatkan betapa dahsyatnya tsunami menerpa pesisir Gunung Cingkrang. Gunung Cingkrang di sini ya, Aceh Jaya. Ini jalan adalah jalan awal ya, jalan awal. Nah ini jalannya, jalan awal. Nah ini jalan, nah ini nanti saya perlihatkan pemandangannya. Ini adalah jalan awal ya, tsunami. Nah di sana adalah jalan baru. Jadi menghindari tsunami, dibuatlah jalan baru yang agak ke tengah ke sana, seperti itu. Nah inilah kondisinya, memang sangat memprihatinkan, sangat dahsyat. Dan saya perlihatkan, saya tetap ada di sini ya. Saya putar ke sini. Saya putar ke sini. Oke. Putar ke sini seperti ini. Nah, di sini juga ada kucing iseng main di pantai. Dia menyapa saya, kucing liar. Mungkin ada pemiliknya barangkali ya, menyapa saya di pinggiran pantai. Dia duduk di kucing baik ya. Nah ini, oke. Ini saya videoin kucing, ada-ada aja deh. Oke, sini seperti ini. Terus ke pantai, hiburan ombak. Di sini ada juga, nah inilah, sini ada batunya, batu cukup keras ya, sehingga dipukul deburan ombak tiap hari juga tidak tererosi ya, tererosi dalam waktu yang lama lah. Menuju Banda Aceh, memasuki bukit-bukit. Sekarang saya sudah gabung dengan leader, Pak Najib, Pak Ari, dan Pak Tejo. Depan saya adalah Mas Najib dan Mas Ari. Tadinya saya berdua, sekarang jadi berlima, menuju tujuan yang sama, ke kilometer 0. Inilah dia wajah-wajah pegoes sejati antar pulau, antar provinsi
yang betul-betul mendambakan suatu tujuan yang sama. Terpisah itu bukan masalah, tetapi tujuan itu adalah utama. Kita gabung lagi dari 2 anggota, saya dengan Mas Prima, sekarang jadi berlima. Nih Mas Ari, Wandi, Hamid, pakai Hamid kayak nama bapaknya Hamid gitu loh. Jadi saya panggilnya Ri, karena teman kuliah. Beliau ini luar biasa ya, pelan tapi pasti gitu loh, menuju suatu tujuan ya, yang orang dambakan. Nanti sana saya mau sujud syukur seperti Mas Ari mencapai Denpasar, rumah tantenya ya, sengaja ya, sujud syukur. Sayang videonya terhapus. Saya terus menggoes. Ini ada celah ya, celah batuan tebing, jalurnya sempit. Nah inilah tempat nanti kita melihat pemandangan luar biasa. Ini Mas Ari beristirahat. Gue pengen finish sebentar di sini. Nih, saya akan abadikan di sini. Inilah puncak daripada pantai ya. Saya tadi menggoes. Nah, ini ke arah sana sangat luar biasa. Tadi saya dari arah sana. Tuh, itu bebatuan tebing, batu ini ya. Ngekisnya juga berat ya. Tebing, jalannya agak menyempit. Ke sana, di sana ada hamparan pohon-pohon pohon-pohon semacam pinus pantai barangkali ya. Deburan ombak, kejar mengejar, laut biru ya. Biru, di situ ada bukit ya, bukit menonjol ke laut. Di sini ada pulau ya, menjorok ke sana. Ini ada jalan terus. Ini udah mulai menurun. Ini pemandangan yang sangat indah yang ya, bisa kita abadikan. Teman-teman Danis Bike, saya telah sampai di puncak Grute. Nah, saya agak spellingnya agak susah ya, kalau di daerah Aceh tuh namanya aneh-aneh. Puncak Grute. Nah ini puncak Grute. Ini memang daerah puncaknya ya, yang sangat sophisticated ya. Tadi dari sana, ini semuanya jalan berbatu ya, kikis berbatu ya. Ini puncak Grute. Nah, saya akan abadikan di sini pemandangannya. Nah, inilah kafe-kafe di pinggirannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, Mas Ari lagi berfotoria. Kita kumpul di sini berlima. Kalau kita pandang ke arah sana ya, itu ada. Nah ini dia. Nah ada bukit-bukit ya. Ini agak mirip-mirip Raja Ampat ya. Raja Ampat di Papua ya, dan pantai barat apa Ri? Pantai barat apa? Padang Mandai apa? Aceh Jaya. Hah? Aceh Jaya, pantai barat Sumatera Aceh. Bukan yang kita lihat itu, apa namanya itu? Yang di mana? Yang di Sumatera Barat. Oh, Manda. Mande. Pantai Mande. Ini pantai Mande kedua, tapi adanya di wilayah Aceh ya. Ini saya teruskan ke sini berjalan ya, supaya terlihat pemandangannya seperti ini. Nah inilah, nih, nah ini ada terhalang sedikit rumbe-rumbe pohonan yang menjurai ke bawah. Nah Mas Najib juga menikmati sesuatu dari pohon kelapa yang masih berlendir. Lihat dalamnya ada masih berlendir, tinggal dikerok saja. Nah beliau ini sangat-sangat aktif ya, mengkoordinasi kita semua sehingga nanti insya Allah kita disambut oleh wali kota. Mantap. Ini juga Mas Tejo, sehat wasiat. Saya terpisah berdua, sekarang kumpul kembali berlima. Oke. Dengan sepeda. Oke. Oke. Nah inilah pemandangannya seperti ini. Ini 2 pulau ya, 2 pulau di atas. Dari atas dan ada semenanjung bukit ya, menjorok. Itu deburan air berbuih, tertiup angin ke darat, ombak-ombak berbuih ya. Inilah pemandangan yang saya terpesona di sini ya, karena ukiran alam yang sangat indah. Ini ada tulisan, nah ini dia. Nah, Reuniok, oh Hatta. Puncak, punyak apa tuh? Hatta, apa Peunioh Hatta,
Puncak Gerute Aceh Jaya. Nah ini agak susah saya mengejanya ini karena kondisinya lidah saya tidak terbiasa ya. Gerute Reunio Hatta. Nah ini menghargai Bung Hatta ya. Oke, ini puncak ke atasnya kita lihat bersama seperti itu. Nah ini juga mobil perlahan-lahan jalannya karena jalannya sempit. Saya setelah sampai di pelabuhan penyeberangan Leu. Aduh, jadi susah nyebutnya ini. Oke, ini sebutannya pelabuhan penyeberangannya. Oke, ini saya perlihatkan tempat-tempat parkir. Tempat-tempat parkirnya, alhamdulillah, saya sampai di pelabuhan ini untuk nyebrang ke Pulau W. Pelabuhan penyeberangan Uleu. Susah, saya nyebutnya susah. Oke, ini pelabuhan penyeberangannya sangat bagus. Ini suasana pelabuhan yang saya sendiri susah nyebutnya. Ini ada becak roda 3 dari sepeda motor. Oke, ini becak-becak sepeda 3. Nah, itu jadi kebanyakan menggunakan sepeda motor laki-laki ya. Nah, inilah pelabuhannya seperti ini. Nah, ini ada papan Badan Karantina Indonesia. Nah, inilah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh. Tempat pelayanan pelabuhan Uleu. Susah, lidah saya keselimpet. Oke, nanti saya akan makan dulu ya. Di sana saya akan makan dulu di tempat sekedarnya resto pelabuhan di sini. Oke, teman-teman saya juga akan makan siang dulu sebelum nyebrang. Alhamdulillah saya sampai, sepedanya beramai-ramai di sini. Nah ini makanan yang cukup. Nah ini Om Ari, Mas Najib, istrinya Mas Prima. Ini Najib. Ini Mas Prima Mas Prima. Ini Om Tejo, Mas Prima. Nih sedang makan. Oke. Dan alhamdulillah telah saya sampai ya pelabuhan ini. Oke, saya akan coba nanti menyicipi makanan ini ada rekan saya, seorang Polri yang sudah lapar. Mas Rudi, aduh betul-betul ya. Ini Mas Tejo kelaparan juga. Ini ada Mas Najib. Ya, oke, ikut juga sampai pelabuhan penyeberangannya. Ini istri Mas Prima. Ini Mas Ari. Kita berlima. Saya terus berjalan ke kapal penyeberangan ya, penyeberangan terus menerus. Ini nyorot itu, enggak, nyorot fair itu. Enggak ada. Saya Ari Wandi, penggemarnya YouTubernya Dani Kuswara. Jangan sampai nggak nonton. YouTuber Dani Kuswara sangat mendidik. Ini Om Ari. Oke. Baru dipertemukan kembali dengan saya. Kapal feri penyeberangan. Oke. Ya, kapalnya bisa memuat berbagai kendaraan, mobil, motor, semua masuk. Itu kan namanya kayak anak nama lu tuh Dan. Iya betul. Ya, oke. Ini kapalnya berjalan terus mengabadikan peristiwa yang cukup bersejarah bagi saya dan teman-teman. Itu ya, kita mau menyeberang sini. Oke.
Oke, Pak. Sampai jumpa lagi, Bapak. Terima kasih. Dan menikmati perjalanan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya tolongannya. Insya Allah kita ada umur panjang. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Insya Allah nggak ganti-ganti kan? Siap, insya Allah. Saya juga nggak ganti-ganti. Kita bisa kontak-kontak. Rekan-rekan Pak SDP menyambut saya karena rombongan pesepeda khusus. Oke, ini kapalnya, kapal ferinya cukup besar. Safety first. Pak Najib sedang memperbaiki, akan mengabadikan kapalnya sendiri. Nih kapalnya, saya masuk ke dalam. Nih kapal, bukan kapal cepat, kapal biasa. Ingin merasakan bagaimana penyeberangan. Ya kurang lebih memakan waktu 2 jam lah barangkali ya. 2 jam saya berjalan terus ke sini, ke atas. Tangga kapal feri sini terus ke atas. Tali banyak jadi Tuh, muatannya belum penuh. Muatannya belum penuh. Jika nanti barangkali nunggulah. Nih saya mau manjati, hati saya senang sekali. Ini bisa sampai ke pelabuhan ini dan menaiki kapal feri. Inilah suasana tempat duduk kapal feri. Ya, oke. Tempat duduknya ini ada. Nanti aja kalau udah jalan. Kalau sekarang kita ngapain? Ruang 2 hours. Ruang Kita 2 hours kan? 2 jam. ya, Pak Sirigar. Terima kasih. Ini ruang VIP. Kapal suasana seperti ini. Ini udaranya dingin sekali. Sobat Tanis Baik, saya berada di Buritan ya, belakang kapal feri jalur biasa ya, bukan kapal cepat seperti ini. Ya pemandangannya memang pemandangan pelabuhan yang terhalang oleh pulau ya, sehingga tidak banyak ombak, terhalang oleh pulau-pulau. Sana, oke, saya keliling ke sini seperti ini suasananya. Oke, seperti ini. Saya lihat di sana ada, ada 2 kapal cepat ya, Ekspres Bahari dan Ekspres Cantika. Ini kapal cepatnya. Oh, ini kapal biasa seperti ini. Di bawah ada, saya lihat itulah sepeda-sepeda. Sepeda-sepeda tertumpuk di bawah. Itu semuanya sepeda-sepeda para goeser tertumpuk di bawah. Nah, seperti itu. Nanti kita akan menyeberang beberapa waktu lagi sehingga kita bisa sampai ke Pulau W. Alhamdulillah, perjalanan ini perjalanan yang cukup panjang dan saya bersyukur kepada Tuhan ya dan teman-teman yang memberi semangat karena bisa sampai ke pelabuhan penyeberangan ini dan tinggal seberang lagi menuju kilometer 0 Sabang di Pulau W. Tempat penumpang atas itu seperti ini. Ke suasananya ini teman-teman sedang beristirahat untuk menyeberang. Ini cukup nyaman untuk duduk-duduk di sini. Semuanya menunggu keberangkatan. Semuanya menunggu keberangkatan. Dan mereka juga punya rencana masing-masing di Pulau W, Sabang, kilometer 0. Oke teman-teman, ini suasananya sore hari. Jam menunjukkan jam, jam menunjukkan jam 4:30 sore. Saya rencana akan nyebrang mungkin dengan waktu lebih dari 1 jam barangkali. Oke, di sini juga ada tanaman-tanaman ditanam di atas kapal. Ada pohon macam-macam di pohon. Mungkin ini yang pemiliknya senang apa ya, tumbuh-tumbuhan lah itu, seperti itu. Dan saya masih ada di kapal ini dengan hati yang riang dan berbahagia karena bisa mengatasi segala
kendala di perjalanan, termasuk membantu teman-teman yang kesulitan masalah teknis, masalah chainring, ban dan lain-lain yang bisa alhamdulillah diselesaikan. Kapal perlahan maju untuk menyeberang, meninggalkan pelabuhan Oleleu. Nah ini kecepatannya terasa mulai meninggi. Kapal mulai meninggalkan pelabuhan Oleleu. Ini angin berseliweran terasa menghembus. Nih wajah-wajah ceria teman-teman yang telah menikmati hiburan di kapal. Di kapal ya. Ya ini. Kapan lagi? Tidak akan terulang lagi nih lintas barat. Ya. Tidak akan terulang lagi nih lintas barat. Ya, kita nikmati nih pemandangan, kesempatan kita nih. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Jangan sampai nggak nonton channelnya Bang Dani ya, mantap. Mas Prima. Luar biasa, akhirnya tercapai juga Sabang. Setelah menempuh perjalanan sekian lama yang cukup melelahkan, tapi akhirnya ditutup dengan kebahagiaan. Ini sekedar pengucapan sepatah dua patah kata yang memang katanya tidak pernah patah, jadi nyambung terus. Inilah leader kita, Mas Najib. Ayo. Selamat sore kepada seluruh pemirsa di seluruh wilayah tanah air, para pemirsa The Black Sangit, di ICC dan KGB, serta MGOES, dan sempat terlupa juga teman-teman dari Beken. Ya, Beken itu Bukit Kencana. Ya. Sama KGB dong. Ya, sama KGB sudah disebut. Oh, udah. Pada sore hari ini kita sedang menikmati pelayaran penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Sabang untuk menuntaskan misi perjalanan kita dalam rangka merayakan 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan melakukan goes dari Jakarta menuju KM0 Indonesia, sehingga ini merupakan sebuah pelengkap dari masa kecil kita yang suka menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita baru sampai Sabang. Kita belum tahu next Merauke-nya kapan. Ya, insya Allah kalau ada sumur di ladang, ya kita boleh menumpang mandi. Kira-kira demikian para pemirsa yang kami hormati di seluruh tanah air Indonesia. Wassalam. Kalau saya langsung kepada MGOES, terima kasih atas support doanya, sehingga saya dan Dani beserta grup Wali Songo, ya kita minta tolong Mas Prima deh pegangin. Mas Prima tolong pegangin dong. Apanya? Itu tuh kamera. Jadi insya Allah saya sama Dani dipertemukan kembali, yang kami udah ketemu sih 3 kali ya. Jadi ini memang ini takdirnya saya sama Dani. Saya mendapat musibah, Dani ada. Itu yang paling penting untuk saya. Sangat berarti sekali bahwa saya dari perjalanan selama ini tidak pernah ada masalah. Pada saat kita naik ke Groote, nah itu saya mendapat musibah, ban saya kena staples sehingga bocor gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kepada Danis Bike, pasti akan nonton episode-episode Danis Bike yang sampai berapa episode ya. Mungkin sampai 18 kali episode ya. Mungkin sekian. Kang Dani, bisa ada yang ditambahkan? Oke, nanti kita langsung aja ya menam snapshot puncak daripada acara kita ya. Di sana entah ada acara apa, ini rahasia kita semua
Ini bos kita. Katanya mau ada sesuatu lah. Ya udahlah, nanti kita rayakan di kilometer 0 sana. Pemandangan laut luas ya menuju Pulau W yang masih dalam pemandangan jarak pandang yang terlihat. Di situ ada pelabuhan ya, pelabuhan penyeberangan dari Aceh, pelabuhan penyeberangan dari Aceh ya, dan terlihat ke sana ya, itu laut lepas ya. Nah, mungkin nyebrang ke sana kita, ini laut lepas ya. Oke, itu pulau-pulau masih dekat dengan pelabuhan. Pelabuhan itu gunung apa tuh di sana? Saya sudah sampai di pelabuhan port dari Pulau W di sini. Ini udah agak malam ya, udah agak menjelang malam, tapi masih terlihat terang lah ya. Masih terlihat lah ya. Ini pelabuhan feri standar dari Pulau W. Saya seumur umur belum pernah ke sini, jadi ini pengalaman pertama. Ini lihat, ini Pulau W nih, tempat kota Sabang berada. Sekarang jam menunjukkan jam 7 kurang seperempat. 7 kurang seperempat. Nanti kita bersandar di sana. Ini terang, masih kelihatan. Kondisinya masih mungkin untuk di syuting.